Dalam sejarah Islam, kalangan sufi sering dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang awam. Salah satunya adalah kemampuan mengetahui perkara gaib. Cerita-cerita tentang wali sufi yang bisa mengetahui isi hati orang lain, meramal kejadian yang belum terjadi atau bahkan melihat sesuatu yang tersembunyi. Banyak tersebar dalam kitab-kitab tasawuf klasik, teman-teman. Pertanyaannya di sini, apakah benar mereka mengetahui perkara yang gaib? Jika itu benar, dari mana asal kemampuan tersebut? Apakah hal ini dibenarkan di dalam Islam? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat hakikat perkara gaib dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Klaim para sufi tentang pengetahuan gaib, bagaimana para ulama Al-Sunnah memandang klaim tersebut. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa orang sufi mengetahui perkara gaib. Kalau kita percaya dengan satu benda, macam apa, anda tengok dalam sufi-sufi ni, sebagai contoh, ustaz kata dalam buku yang bernama Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Buku ni bila main Isra Mi'raj, kebanyakan pondok baca. Pondok baca Kifayatul Muhtaj. Dia cerita tentang Isra dan Mi'raj. Muqaddimah buku ni dia nak cerita tentang ilmu kasyaf. Muqaddimah dia sebelum dia masuk Isra Mi'raj, dia cerita. Dia cerita dalam majlis tu ada satu orang alim yang kasyaf, ada satu orang alim dan ada satu anak muda yang kasyaf. Kasyaf ni kita tahu nampak benda gaib. Jadi depa buat majlis. Kita boleh kata majlis zikir depa lah, majlis zikir. Depa zikir majlis depa. Dan depa zikir tu untuk orang mati. Hadiah pada orang mati. Tengah-tengah zikir, tiba-tiba ada satu anak muda yang dikatakan kasyaf, dia menjerit. Dia kata, Allah, aku melihat tuan rumah ini diseret ke neraka. Dia nampak. Main bakmi, ini hai neraka. Kita pun ni daripada Penang nak main Jitra ni pakai handphone. Tuan rumah tak kata, saya dah detect dah, awak dah tahu mana. Tak ada, tak nampak. Pakai handphone, WhatsApp. Dia ni zaman tak ada apa, dia menjerit. Kemudian dalam dia menjerit tu, dia kata, aku nampak dia ni diseret ke neraka. Orang alim ni, ada satu orang alim dalam majlis tu, dia kata, aku nak tengok, budak ni betul ke kasyaf ataupun dia duduk buat gila. Kebetulan, dia semalam, sebelum dia main majlis zikir ni, dia telah berzikir hampir 70,000 kali. La ilaha illallah. Dia ada stok. La ilaha illallah. Maka dia niat dalam hati dia. Ini muqaddimah dalam Kifayatul Muhtaj. Dia kata, ya Allah, aku hadiahkan 70,000 la ilaha illallah aku kepada tuan rumah ni yang budak muda tu nampak dia diseret ke neraka. Aku hadiah supaya dia tak masuk neraka. Tiba-tiba budak muda ni dia diam, tiba-tiba dia menjerit, subhanallah, aku melihat tuan rumah kita diseret ke syurga. Kata orang alim ni nampak sangat dia satu orang yang kasyaf. Tengok. Boleh tahu hal ehwal akhirat ni nabi, maknanya budak tu nabi. Tapi kebodohan tasawuf ni dia tak boleh kenal akidah. Siapa boleh tahu orang tu masuk syurga, masuk neraka? Ulama hadis, ulama akidah Ahlussunnah kata, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami ke jalan yang lurus. Hidayah ni dibahagi pada 4. Ada hidayah yang kita berkongsi sesama makhluk. Ada hidayah nama dia hidayatul ilmi, hidayah petunjuk agama. Ada hidayah nama dia hidayah taufiq. Dan ada hidayah terakhir nama dia hidayah, apa dia? Hidayah dengan makna hidayah ilal jannati au ilan nar. Petunjuk satu orang itu sampai ke syurga dan neraka, itu masuk hidayah. Tapi petunjuk satu orang itu masuk syurga dan neraka hanya milik Allah sahaja. Dan Allah tunjuk kepada satu orang sahaja, kepada Rasul dia. Allah bagi tahu kat Nabi dia, Fir'aun masuk neraka. Allah bagi tahu kat Nabi dia, Abu Lahab masuk neraka. Dia yang tunjuk Nabi dia. Selain daripada Nabi, dia tak bagi tahu siapa masuk neraka. Tiba-tiba budak muda ni kasyaf, nampak dia tu masuk neraka.
Dan ini pula boleh pi save kawan tu 70,000 punya zikir lepas habis. Budak-budak tu kata nampaknya dia ni dah masuk syurga. Itu yang kata dunia rosak akidah manusia. Dia rasa dia tu ada kasyaf, tapi betul yang kata Imam Malik, dia ludah Nabi. Dia telah mengangkat satu orang setinggi Nabi. Nabi tengah semayang gerhana, Nabi nampak ahli neraka. Dalam hadis Bukhari, Nabi nampak ahli syurga. Ya, huwa Rasulullah. Tentulah dia nampak, Allah bagi ke dia Rasulullah. Pertunjuk daripada Allah. Macam ni punya statement boleh merosakkan akidah. Tengok dalam mana. Kita tak kata kafir, kita kata boleh merosakkan akidah. Kalau dia pertahan kawan tu kawan tu dah sama taraf dengan Rasulullah, dia boleh tahu lagi apa nak jadi akhir zaman, dia keluar daripada Islam. Di dalam akidah Islam, ilmu gaib adalah hak Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Al-Quran surah An-Naml ayat ke-65. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat ataupun wali yang bisa mengetahui perkara gaib secara mutlak. Namun ada pengecualian ya teman-teman. Allah memberitahu sebagian perkara gaib kepada para rasul melalui wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat ke-26 sampai ke-27. Allah adalah yang mengetahui perkara gaib, maka dia tidak menampakkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi hanya para Rasul yang berhak mendapatkan wahyu gaib secara langsung. Perlu kita ketahui teman-teman, dalam literatur tasawuf banyak sekali kisah tentang para sufi ataupun wali yang mengetahui perkara gaib. Contoh klaimnya itu seperti mengetahui isi hati murid. Sesufi sering digambarkan bisa membaca isi hati muridnya, tahu apa yang sedang dipikirkan, bahkan sebelum murid itu berbicara, lalu mengetahui kejadian masa depan. Ada cerita bahwa sebagian sufi bisa memprediksi apa yang akan terjadi, siapa yang akan datang, atau bahkan ajal seseorang. Lalu juga mengetahui hal-hal tersembunyi, semisal seorang wali disebut bisa mengetahui letak barang yang hilang, siapa pencurinya, atau kondisi seseorang yang jatuh, dan mengetahui nasib manusia di akhirat. Sebagian sufi mengklaim bisa mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Lalu dari mana sumber pengetahuan gaib orang-orang sufi ini teman-teman? Menurut penjelasan para ulama al-sunnah ada beberapa kemungkinan. Itu yang pertama, bisikan jin atau setan. Sebagian besar klaim gaib sufi berasal dari bantuan jin. Jin memang memiliki kemampuan berpindah secara cepat untuk mencuri berita dari langit atau menyampaikan informasi tersembunyi. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya jin mencuri pendengaran lalu dilemparkan kepada wali-wali setannya. Mereka menambahinya dengan 100 kedustaan. Jadi seorang sufi bisa saja tampak mengetahui perkara yang gaib, padahal sebenarnya ia dibantu oleh jin yang membisikkan informasi tersebut. Lalu yang kedua, ilmu firasah, yaitu kecerdasan hati. Dalam Islam memang dikenal firasah, yaitu ketajaman hati seseorang mukmin sehingga bisa menebak sesuatu dengan benar. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, takutlah kalian dengan firasah seorang mukmin karena ia melihat dengan cahaya Allah. Namun firasah bukanlah ilmu gaib teman-teman, melainkan hanya perkiraan yang kuat berdasarkan iman, kecerdasan, dan pengalaman. Lalu yang ketiga, ilham atau mimpi yang benar. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan ilham kepada seseorang hamba atau memperlihatkan sesuatu melalui mimpinya. Namun ini bukan pengetahuan yang gaib mutlak, melainkan sekedar petunjuk tertentu. Sebagaimana contoh, mimpi Nabi Yusuf tentang masa depan Mesir. Tapi bagi yang selain Nabi Yusuf, mimpi bisa saja benar ataupun bisa saja salah.
Yang keempat, rekayasa atau klaim bohong. Banyak cerita gaib dalam dunia sufi yang sebenarnya dibuat-buat untuk menambah wibawa seorang guru tarekat. Murid yang fanatik mudah sekali percaya, lalu kisah itu menyebar tanpa bisa diverifikasi. Maka bagaimana pandangan ulama Ahlussunnah? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak keras klaim bahwa seorang sufi ataupun wali bisa mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 490 menyebutkan barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib maka dia adalah kafir. Lalu Al-Imam Syafi'i berkata juga barang siapa mengaku mengetahui perkara gaib maka dia telah keluar dari Islam. Dan Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan yang bisa mengetahui gaib hanyalah Allah. Adapun wali ataupun orang soleh hanya mungkin mendapatkan firasat ataupun ilham, bukan ilmu gaib. Maka dari itu semua dapat disimpulkan perkara gaib mutlak adalah milik Allah semata. Tidak ada wali, kiai ataupun sufi yang benar-benar mengetahui perkara gaib. Klaim orang sufi mengetahui gaib biasanya berasal dari bantuan jin dan setan, firasat yang kuat, ilham atau mimpi yang benar, rekayasa dan kebohongan. Seorang mukmin wajib yakin bahwa gaib hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang mengaku mengetahui secara gaib secara mutlak berarti mengisi akidah Islam. Fenomena sufi mengetahui perkara gaib sebenarnya bukanlah keistimewaan spiritual yang sah, melainkan bercampur antara tipu daya jin, firasat, ilham yang terbatas atau bahkan rekayasa manusia itu sendiri. Karena itu seorang muslim harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keyakinan bahwa ada manusia selain Nabi yang bisa mengetahui perkara gaib. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.